ketiga adalah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi gurunya masih berpikir, ini kan sesuatu yang lumrah. Banyak kok ibu-ibu yang melakukan hal ini, tapi anakmu ini cerdas banget. Tiba-tiba ada suaminya. Oh, itu suami saya datang. Suaminya itu fallah. Fallah itu petani, Bu. Petani, Pak. Kemudian ada yang aneh. Beliau itu membawa jamus. Jamus itu kerbau. Nah, kerbau, tapi mulut kerbau itu ditutup. Ditutup begitu ya, pakai apalah, pakai bambu entah apa. Nanya, Pak, apakah engkau bapaknya? Iya. Silakan. Bapak, kenapa itu kok kerbaunya ditutupin mulutnya? Iya, kerbau itu adalah hewan yang senantiasa sukanya makan terus gitu ya. Sapi, kerbau itu makan terus ya. Dimana dari sawah sampai ke sini makan. Nah, saya tidak mau perjalanan dari sawah sampai sini. Kerbau saya itu makan rumput yang mana saya tidak tahu pemilik rumputnya. Yang mana saya tidak tahu minta izin ke siapa. Oleh karena itu apa? Saya tutupin agar supaya kerbau saya tidak makan haknya orang. Sehingga apa? Aku datang ke rumah membawa nafkah buat anak dan istri saya. Jangankan haram, subhat saja aku tidak berkenan. Wah, ini luar biasa. Maknanya kalau kita memberi makanan kepada keluarga kita dengan sesuatu yang halal, maka insya Allah satu, menjadikan istijabati doa. Mudah kita diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka anak kita yang kita berikan menjadi pintar. Istri kita yang kita berikan nafkah dengan sesuatu yang halal, maka istri kita menjadi taat kepada kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hei orang laki-laki yang menjadi suami, entah suami baru, entah suami sudah lama, cari sesuatu yang halal. Saya sudah halal kok, kerja saya, mohon maaf, kita ambil contoh ini ya, tukang kayu, tukang bangunan, halal. Tapi kadang kita sering menjalankan di luar akad. Kita ambil contoh nih, ada tukang bangunan, akadnya dengan bosnya jam berapa? 7:30 pagi, pulangnya jam 4, tapi datang jam 8. Tapi nanti pulangnya bukan jam 4, jam 3 sudah pulang. Ini korupsi waktu. Ini ada uang yang bukan hak kita. Itu haram. Kalau pulang, anaknya bisa bandel, anaknya bisa bodoh, istrinya bisa blunat kata orang Jawa, blunat kata orang Malang. Ini nggak taat lagi, nggak sayang lagi kepada kita. Oleh karena itu, ayo kita kerjanya yang benar. Bukan hanya tukang batu, banyak kita bisa korupsi di semua lini itu bisa. Kita jualan, kita sudah digaji oleh bos kita, tetapi kita melakukan bisnis di dalam bisnis. Apa bisnis di dalam bisnis? Oke, kita sudah jualan, tetapi apa? Kita di waktu kerja yang dibayar oleh bos kita, kita jualan produk lain milik orang lain. Nah, ini kan apa? Waktu yang seharusnya kita dedikasikan untuk bos kita, tapi kita pakai untuk bisnis yang lain. Maka kalau kita dapatkan sesuatu dari situ, itu sungguhnya haram. Ojo berbuat semacam itu. Anak istri kita jadi bandel, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau makanan itu halal, maka menjadikan istijabati doa. Seharusnya apa? Kemudian apa yang ketiga? Yaitu apa? Malbasuhu haram. Malbas ini apa? Yaitu baju. Bajunya haram. Maka haram itu begitu juga ada dzati dengan maknawi. Zatnya, ya jangan kita beli baju, beli tas, beli sesuatu yang berbahan kulitnya babi, atau kulitnya anjing, atau hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah. Jangan. Saya pernah itu pergi ke sebuah mall di Malaysia. Di Malaysia itu bagus. Ada yang memproduksi sepatu terbuat dari khinjir, ditulis begitu, tapi kemudian ditaruh di kaca. Sehingga apa? Yang beli ini khusus orang yang apa? Non-muslim. Nah, itu disediakan itu. Saya lihat di Malaysia, pernah itu. Kalau kita selaku muslim, jangan. Berarti apa? Belilah baju, belilah tas, belilah topi dari sesuatu zat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan deh beli-beli tas, ini keren, tapi terbuat dari babi. Jangan. Makna yang kedua, maknanya apa? Yaitu maknawi. Maknawi itu apa? Cara mendapatkannya tadi. Sarung ini halal, tapi kalau nyuri haram.
sarung ini kemben, sewek begitu ya. Sewek ini halal, tapi pada saat itu kita mendapatkan, nah ini ibu-ibu, contoh ibunya sudah meninggal, saudaranya banyak, tiba-tiba baju ibunya diambil belum diwaris. Loh, ini jadi haram, tidak boleh. Karena warisan harus dibagi, ini nggak dibagi. Mentang-mentang kita kakak yang pertama dipakai, itu tidak jadi halal, maka menjadi haram. Oleh karena itu, baju yang kita pakai pun maka sesuatu yang halal. Tetapi ditambahkan di sini dalam urusan baju, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, hei laki-laki dengan perempuan, kalau kamu pakai baju, pakailah baju yang laki-laki, bajunya laki-laki. Perempuan pakailah baju perempuan. Jangan sampai kita itu style kita cowok kok kayak cewek, nggak boleh. Kita ambil contoh. Nah, pakai nih apa aksesoris anting-antingnya cewek. Jadi lunglai begitu ya. Nggak boleh. Ini tiba-tiba saya pakai rok ada apa ini? Hello Kitty gitu di sini. Nggak boleh kalau cowok. Itu kecewek-cewekan. Maka baju kita saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggarnya menjadikan apa? Maka mahjubun du'aina. Apa? Doa kita tertutup sehingga apa? Allah tidak mau apa? Memberikan ijabah doa tersebut. Walaupun Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Hei kalian hambaku, mintalah ke aku pasti akan kuberi. Tapi kalau kita melanggar poin yang pertama, poin yang kedua, ketiga, ini Allah tidak mau mengabulkan. Apa yang pertama? Masyrabuhu haram, minumannya haram. Yang kedua, makanannya haram. Yang ketiga ada malbasuhu haram. Lalu apa yang keempat? Wahudiyatuhu haram. Apa? Hadiah. Hadiah ini bisa jadi haram. Kalau kita mendapatkan hadiah, hadiahnya itu, kita ambil contoh. Ada seseorang memberikan hadiah kita, ada maksud tertentu. Kita ini tokoh masyarakat, kita ini memiliki jabatan, kita ini memiliki wewenang. Ada seseorang ingin mendapatkan izin kita, kemudian apa? Dengan cara memberi hadiah kita, maka itu bisa jadi haram. Apa? Ma'asi wal murtasi finnar. Sungguhnya orang yang disuap, orang yang menyuap itu haram. Tetapi setelah saya kaji, orang yang melakukan ma'asi wal murtasi, maknanya orang yang disuap dan yang menyuap, sungguhnya itu tidak haram. Loh kok bisa? Kan dalilnya ma'asi wal murtasi finnar. Ini kan nggak ada haram-haramnya. Orang yang disuap dan yang menyuap itu tidak haram. Tapi apa kata baginda Nabi? Finnar, di neraka. Itu sama aja Ustadz, beda. Kalau haram, kita melakukan haram, berarti kita dosa. Kalau kita dosa, masih ada pintu taubat. Tapi kalau orang ma'asi wal murtasi, katanya Allah, tidak dosa, tapi langsung finnar, di neraka. Kalau udah di neraka, kita ada nggak pintu taubat? Maknanya dosa ini kategori dosa gede nih. Kalau kita memakan hadiah yang itu tujuannya nyuap kita, jangan diterima. Wabil khusus ini momentum pilpres, momentum apa? Jangan sampai. Kalau dikasih tapi nggak ada komitmen, boleh, ambil aja. Tapi kalau dikasih komitmen, kamu ini saya pilihan saya nomor A, B, C begitu ya. 1, 2, 3. Kita sudah milih salah satu nomor. Oh, kita gadaikan. Oh, aku memilih karena aku disuap. Ya sudahlah, aku milih engkau. Padahal dia tidak layak. Maka ini kategorinya murtasi. Jangan. Kalau sudah murtasi, finnar. Nggak ada pintu taubat. Oleh karena itu, jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram. Kalau secara datinya, hadiah itu kalau secara datinya enak. Ini dari apa ini? Daging apa? Daging babi. Mohon maaf saya nggak makan. Enak. Ini dapat dari mana? Ini nyuri. Enak. Tapi kalau hasil korupsi, hasil itu riswah, hasil itu riba, hasil itu ngentit di dalam perjualbelikan, maka ini jangan sampai diterima. Oleh karena itu, ayo kita perhatikan 4 hal ini. Yang pertama masyrubatuhu, minuman kita, wa mat'amuhu, yaitu makanan kita, wa libasuhu, pakaian kita. Yang terakhir adalah wa hudiyauhu, yaitu apa? Hadiah yang kita terima, itu jangan sampai itu ada unsur haram. Jangankan haram, subhat saja jangan sampai. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa menjauhkan 4 hal ini, fa insyaallah
sahalallah, dimudahkan oleh Allah apa? Istijabatid doa. Doa kita diterima. Bayangan nih, kalau kita butuh sesuatu, ya Allah, saya jomblo ini, pengen nikah, dikabulkan. Enak. Ya Allah, saya baru buka usaha, Engkau berkahi. Dengan cara apa? Lariskan ya Allah. Enak, ya enggak? Ya Allah, saya sudah nikah ini, saya belum punya rumah. Saya selama ini jadi kontraktor. Kontraktor itu ngontrak terus begitu, maka dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya ini sering keluar ke majelis taklim. Ini saya kehujanan, kasih dong saya mobil. Enak. Ya Allah, rumah saya sempit, ada mobil parkir saya di jalan, ini jangan sampai ya Allah. Dikasih tanah di sampingnya, kita bisa bangun garasi. Enak. Kalau kita terhindar atas 4 hal ini, maka kita akan disayang betul-betul oleh Allah. Akan dikabulkan seluruh permintaan kita, asalkan permintaan kita tidak mukhalifus syar'i, tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum minta, ya Allah, jadikanlah aku ini profesional dalam mencuri, yang nggak dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jadikan aku ini bisa halal makan daging babi, yang nggak dikabulin oleh Allah. Ya Allah, jadikan saya ini bisa nikah 5, ya nggak dikabulin. Kan maksimalnya 4, nggak boleh begitu ya. Oleh karena itu, ayo kita betul-betul menghindar dari ini, sehingga menjadikan istijabatid doa. Allah akan mengabulkan doa kita. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.